Kita mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2a, firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu." Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan saya, segala pekerjaan saudara. Baik jeripayamu yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan maupun segala ketekunan, kesetiaanmu, Tuhan tahu persis. Oke sahabat yang diberkati, jemaat di Efesus merupakan jemaat terbesar di antara ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah sahabat, kota Efesus ini di Yunani adalah pusat perkembangan politik dan juga kota perdagangan yang maju. Bayangkan pusat politik dan perdagangan yang maju, ya terus terang orang-orangnya pasti berkelimpahan. Orang-orangnya pintar, ya kan, soalnya orang-orang yang jago berpolitik dan orang-orang yang jago berdagang. Istilahnya mereka tahu strategi bagaimana untuk memunculkan apa yang mereka inginkan. Iya, seperti itu. Di sana pula terdapat tempat penyembahan berhala dan banyak sekali kuil-kuil dibangun di sana. Ya, namanya juga kota ya, kota dengan sebagai kota perdagangan dan sebagai kota yang maju, bahkan kota yang perkembangan politiknya begitu pesat. Dan tentu saja di kota itu banyak sekali kuil-kuil dibangun. Dan perlu diketahui Rasul Paulus pernah tinggal di kota itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Tahu berapa tahun mereka tinggal di sana? Paulus sekitar 3 tahun. Anda bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-31. Tuhan memberikan acungan jempol atau pujian kepada jemaat Efesus karena apa? Kesungguhan mereka dalam beribadah, kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Yes. Pernyataan Tuhan seperti ini, "Aku tahu segala pekerjaanmu," menunjukkan bahwa Tuhan tahu apa yang umatnya kerjakan, entah itu ibadah, entah itu pelayanan, pekerjaan Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, tak seorang pun manusia dapat bersandiwara atau mengelabui Tuhan, sebab tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ibrani 4 ayat 13. Nah sahabat, kalau Tuhan memuji kinerja suatu jemaat, berarti mereka benar-benar layak mendapat pujian, acungan jempol, mendapat reward. Sebab pujian tersebut bukan keluar dari mulut manusia, tetapi dari mulut Tuhan sendiri. Dan mulut Tuhan gak pernah basa-basi, kecuali manusia basa-basi atau tendensius. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakannya. Haleluya. Kalau Tuhan mengatakannya berarti benar, luar biasa. Nah, tidak pernah sia-sia kita berjerih lelah, beribadah dan melayani Tuhan, sahabat. Sebab semuanya diperhitungkan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah motivasi dan sikap hati. Ketika kita melakukan ibadah kita, pelayanan kita, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarik 28 ayat 9. Nah, ungkapan jeripaya di sini menunjuk kepada suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sampai berkeringat dan penuh pengorbanan, pengorbanan waktu, uang, tenaga, banyak hal yang kita korbankan. Bahkan artinya begini ya, jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak suka malas-malas. Mereka itu rajin, mereka itu giat, tidak kenal lelah, bersemangat, tidak hitung-hitungan, dan penuh dengan totalitas dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka juga sangat kokoh memegang ajaran firman Tuhan. Terlihat dari sikap mereka yang tidak pernah mau kompromi dengan ajaran yang menyimpang. Meski demikian, mengapa Tuhan masih menegur jemaat Efesus ini? Karena tanpa disadari mereka telah terjebak kepada pelayanan yang bersifat legalistik atau agamawi. Ibadah dan pelayanan yang selama ini mereka lakukan tak lebih dari sekedar rutinitas yang terjadwal.
tanpa didasari kasih atau kehilangan kasih mula-mula. Oke sahabat yang diberkati, adakah kita pada hari-hari ini kehilangan kasih mula-mula? Jika kita sudah serius dengan susunan jadwal ibadah dari Senin sampai Senin, satu hari 2-3 kali, selidiki, mundur sesaat atau diam sejenak, apakah kita melakukannya atas dasar kasih kita, atas dasar kasih yang mula-mula ini, ataukah tidak? Oke, Tuhan pasti memberkati kita.